Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latul Lestari dari tingkat 2B D3 Keperawatan Palembang, Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dehidrasi untuk memenuhi keperawatan medikal bedah. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dehidrasi. Pertama, ada pengertian dehidrasi. Dehidrasi didefinisikan sebagai suatu keadaan kehilangan cairan dan elektrolit tubuh berdasarkan presentasi kehilangan air. Dari total berat badan, derajat dehidrasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada derajat ringan, sedang, dan berat. Umumnya yang sering mengalami dehidrasi adalah balita. Jika tidak segera ditangani, dehidrasi ringan akan berubah menjadi dehidrasi berat. Setelah itu akan menjadi shock. Kemudian ada derajat dehidrasi berdasarkan presentasi kehilangan air dari berat badan. Yang pertama, derajat dehidrasi ringan pada orang dewasa 4% dari berat badan, dan pada bayi itu adalah 5% dari berat badan. Kemudian ada dehidrasi sedang pada orang dewasa 6% dari berat badan, pada bayi adalah 10% dari berat badan. Dehidrasi berat pada orang dewasa 8% dan pada bayi 15%. Kemudian ada berdasarkan skor WHO. Dehidrasi dibedakan menjadi dehidrasi ringan, keadaan umum baik, mata tidak cekung, mulut tidak kering, dan turgor kulit baik. Yang kedua ada dehidrasi ringan, keadaan lesu, mata cekung, mulut kering, turgor kurang. Dan yang terakhir dehidrasi berat, keadaan gelisah, cemas, mengantuk, sok mata sangat cekung, mulut sangat kering, dan turgor jelek. Kemudian ada kelompok orang yang beresiko mengalami dehidrasi. Yang pertama, bayi dan anak, orang tua, atlet, orang yang berolahraga di tempat yang panas dan lembab. Dan yang kelima ada orang yang tinggal, bekerja, dan berolahraga di dataran tinggi. Dan yang terakhir adalah mengalami diare dan muntah-muntah. Kemudian ada penyebab dehidrasi. Dehidrasi disebabkan oleh kekurangan asupan cairan dalam tubuh atau tubuh lebih banyak kehilangan cairan daripada asupannya. Cairan yang ada di dalam tubuh bisa terbuang melalui urin, muntah-muntah, diare, keringat, dan air mata. Selain itu, cuaca, olahraga, dan makanan akan sangat mempengaruhi tingkat keparahan dehidrasi. Kemudian ada gejala klinis dehidrasi. 2 pertanda awal dari dehidrasi adalah rasa haus dan urin berwarna kuning gelap. Yang pertama ada dehidrasi ringan dan sedang akan menimbulkan rasa haus, warna urin menjadi lebih pekat atau gelap, jumlah dan frekuensi buang air kecil menurun. Kemudian mulut kita itu terasa kering dan lengket, mudah mengantuk dan cepat lelah, sakit kepala, sembelit, pusing. Dan yang terakhir ada dehidrasi berat. Dianggap sebagai kondisi medis darurat dan butuh penanganan yang cepat. Gejala yang dapat terjadi ketika kita mengalami dehidrasi berat adalah denyut jantung kita itu menjadi cepat. Kemudian itu sesak nafas, mata kita tampak cekung, demam, kulit akan tidak elastis. Tekanan darah rendah, tidak buang air kecil selama 8 jam, dan pada bayi menjadi jarang mengganti popok, sangat pusing atau mengantuk, kejang, kaki dan tangan terasa teraba dingin, serta tampak ruam-ruam kecil tanpa rasa gatal atau nyeri. Dehidrasi berat pada tingkat ini membutuhkan perawatan di rumah sakit. Anda akan diberikan impuls untuk membalikan banyaknya cairan yang hilang. Jika tidak ditangani dengan serius, maka bisa menimbulkan komplikasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang komplikasi yang ditimbulkan dari dehidrasi. Dehidrasi yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan timbulnya komplikasi pada tubuh kita. Beberapa komplikasi yang dapat muncul akibat dehidrasi yang tidak ditangani. Yang pertama itu ada kejang yang muncul akibat gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama natrium dan kalium. Yang kedua ada permasalahan pada ginjal dan saluran kemih, terutama jika dehidrasi yang dialami terjadi berulang-ulang. Dehidrasi dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih, batu ginjal, batu kandung kemih, bahkan gagal ginjal akut. Yang ketiga ada cedera akibat suhu tinggi atau heat injury. Jika sedang melakukan aktivitas fisik berat namun tidak menjaga asupan cairan tubuh, dapat mengalami dehidrasi yang memicu terjadinya head injury. Gejala head injury yang tergolong ringan bisa berupa kram, sedangkan gejala beratnya bisa berupa kelelahan dan heat stroke. Kemudian yang terakhir ada shock hipovolemik. Shock hipovolemik merupakan komplikasi akibat dehidrasi paling serius dan bahkan berpotensi membahayakan jiwa Anda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diagnosis dehidrasi. Yang ketiga, mudah tersinggung, mengalami disorientasi dan rasa kantuk berat dan tidak terbiasa. Yang keempat, tidak dapat mempertahankan asupan cairan yang cukup, misalnya muntah-muntah. Kemudian ada pencegahan dehidrasi. Untuk mencegah dehidrasi, minumlah banyak cairan dan mengonsumsi makanan yang kadar
airnya tinggi, seperti buah-buahan dan sayuran. Contohnya ada selada, bayam, wortel, semangka, stroberi, apel, anggur, jeruk, pir, dan nanas. Minum yang baik per hari adalah 20 kg berat badan itu 1 liter. Jadi kalau misalnya berat badan kita 60 kg, berarti kita harus minum 3 liter per hari. Kemudian yang terakhir ada pengobatan dehidrasi. Pengobatan utama untuk dehidrasi adalah dengan mengganti cairan dan mineral yang hilang dengan cara minum banyak air atau jus buah yang encer. Minuman manis bisa membantu menggantikan gula yang hilang, sedangkan cemilan asin bisa menggantikan garam atau natrium yang hilang. Metode terbaik dalam mengobati dehidrasi tergantung pada usia penderita dan tingkat keparahan dehidrasi, serta penyebabnya. Contoh obat yang digunakan untuk dehidrasi adalah Oralit. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.